Halo Himalayan, balik lagi bersama kita nih. Nah, gue Tia sebagai host di sini masih bersama Ketum Bang Fadil dan Ketum Alif. Nah, kita lanjut lagi nih. Kali ini mungkin Alif mau menceritakan pariwisata yang ada di mana, mungkin yang pernah dikunjungin gitu, Lif. Oh, kalau sepengalaman gue yang Mm. agak mengesankan itu pas ke Gigi Hiu sih. Oh, Iya. Jadi posisinya di saat itu gue masih kelas 3 SMA kayaknya, tiga man. Gue bukan SMA sih, tapi man. Nah itu apa kan itu namanya? kan madrasah. Iya iya benar masalah Ya, kalian. Tapi takutnya ketika dia mendengarkan lu kan bukan SMA tapi man gitu kan gitu wah babe juga kata gue. Nah, maka itu yang sebenarnya yang pas itu gue uh, modal nekat dan modal tipis sih, uang tipis gitu. Karena gue di situ bener-bener dadakan banget ya. Jadi di hari Jumat gue rencanain sama temen gue. Jadi kita itu berangkat bertiga kan. Jadi bertiga kemudian posisinya gue itu pertama datang ke Gigi itu kan emang jalannya agak jelek. Terus gue cerita ke temen gue, lo jadi Gio atau ke pantai Mahitam kata gue kalau lo mau ngecamp kan. Kalau Mahitam apa kata gue, tapi lo bisa berenang, tapi kalau di Gigi Hiu lo nggak bisa berenang kata gue, karena kan ombaknya deres tuh kalau misalnya kita keseret arus sudah kesananya laut lepas kan. iya. Nah dari situ gue berangkat dadakan dan uh, hal-hal yang nggak gue kirakan itu tuh ternyata terjadi gitu kan, kayak misalkan gue nyewa tenda dadakan, kemudian uh, cuman makan pakai super bubur itu doang dan mie mie dua gitu kan sama temen gua. Kasihan Alhasil banget sih. iya ya gimana ya, anak man kan ya, maksudnya bukan anak man, maksud gua anak sekolahan gitu kelas 3 Iya, gitu. ya. Lu uang jajan lu udah berhenti posisinya, udah udah ini kan apa namanya udah lulus gitu, tinggal lu mau kemana Mm-mm. aja gitu kan. Hasil ya gua tetap berangkatin ke sana sama bareng temen gue. Jadi dari gue itu berangkat dari jam 10. Itu kan seharusnya lebih cepet kalau misalnya naik motor. Tapi karena banyak halangan di jalan, gue nyampe di sana itu asar deh. Kalau asar di Lampung kan beda tuh asarnya sama di Surabaya. Itu sekitar jam 4-an ya. Nah itu Mm-mm. gue masih enggak di sana. Nah itu ada agak-agak menariknya gini sih. Karena motor gue itu emang belum diservis posisinya. Kan tuh remnya belum tuh. Kan sedangkan jalan ke agama sendiri kan naik turun. Nah, di situ gue ada salah satu turunan yang emang menurut gue agak curam sih. Nah, kawan gue itu dari atas sudah ngomong, kalau misalnya ini motor nggak kuat, kata dia, kita dorong miring aja, kata dia. Jadi posisi motornya tuh dimiringin gitu loh. Jadi nggak Mm. jatuh. Nah, temen gue tuh lupa kalau dia udah ngomong kayak gitu. Alhasil kita orang terjun dari atas itu. Terjun itu, Terus nyungsep dong. iya nyungsep beneran. Itu gue pikir gue tuh udah panik itu di atas motor itu. Wih, gimana nih lu nih kok nggak ngomong ke gue kalau misalnya rem lu blong gitu pas udah di bawah kan? Ya gimana Mm. kalau lu gue omongin lu positif loncat, kata dia. Kan nanti gue mati sendirian, kata dia ngomong gitu. Gila dia mati ngajak-ngajak ya. Iya, mati ngajak-ngajak. Nah itu kebetulan di bawah itu tuh ada tukang bengkel kan, Mm-mm. bengkel. Dan emang sebelumnya udah pernah kejadian itu. Jadi cowok cewek semotoran emang sudah ada yang pernah terjun juga dari atas. Kalau gue kan langsung Oh. itu tuh berangkat karena dari awal tuh gue udah kayak berangkat nggak ya, berangkat nggak ya gitu kan. Jadi ya tetap gue berangkatin karena gue penasaran juga gitu. Udah bagus belum jalannya, ternyata udah bagus dan lumayan. Nah, setelah berangkat itu emang apa namanya di sana ya gue gak, apa namanya gak menyesal gitu loh, karena memang ngelakuin video bagus juga gitu, pengalaman maksud gue pemandangannya gitu bagus, dan apa namanya disambut hangat sama apa namanya Warganya. sekitar gitu kan.
Tapi ya lucunya di situ doang sih. Apa juga kayak lu berangkat dengan modal setipis itu lu masih berangkat gitu kan. Ya itu nekat sih ya Iya, jatuhnya. benar-benar. Cuman modal ya itu modal nekat sama modal doang ya. Namanya Mm-mm. Tapi kalau Gigi Hiu ini kan pantainya pantai yang berbatu gitu nggak sih, Lip? iya iya iya. Jadi emang nggak bisa buat berenang ya? Nggak bisa buat berenang sih kok karena gue ngeliatnya kok ombaknya kenceng di situ. Ombaknya kenceng dan Oh ya. ya itu batunya kalau di Giu kan ada apa yang langsung ke ininya tuh ke pantainya itu. Maksudnya bukan pantai lagi, ke lautnya langsung gitu. Cuman kalau Mm-mm. dapat pemandangannya ketika lu sunrise kalau nggak sunset gitu. Mm-mm. Nah, kalau pantai yang mirip-mirip sama Gigi Hiu, gue juga tahu yang di pesisir barat tuh ya Bang Fadil ya. Pantai Di apa? Yang yang mana? daerah Pugung tuh ya. Itu kan Oh ya, batu-batuan semua. ya Nah, betul 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 betul. Ya di sepanjang itu sih Pantai Pugung itu memang banyak banget apa ya batu-batu besar seperti itulah ya. mm-mm. Jadi bahkan kayak di apa ya kayak di pantai yang pernah tak tak itu loh, di Batu Tihang itu kan itu itu tuh batu besar banget itu yang ada di pantai-pantai pantai yang ada di Pugung itu gitu loh Batu Tihang. Iya ya, Nah, Batu Pinang. Gue juga pernah ke sana tuh. itu 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 gede bagus banget tuh banget. batunya. Oh, itu gila bagus banget ya pemandangannya tuh. Iya sih memang pantai-pantai di Kudu itu emang keren-keren memang heran juga saya. Iya ya, tapi pantai pantai di luar Krui juga bagus. Oh, ya, siap siap siap. Menurut gua semua pantai bagus gitu loh. Tapi tinggal manusianya aja mau ngerawat atau enggak gitu aja sih. Oh, ya, siap Iya, pesan moral. tapi tapi kan kadang ada pantai yang mungkin warna hitam. Nah, kalau di Krui ini kan kayak biru banget gitu loh. Apalagi di Pulau Pisangnya tuh kayak mau ijo-ijo gitu loh warnanya. Kalau kata gua bukan hitam loh, lebih ke keruh nggak sih? Warnanya kecoklat-coklatan gitu. Yang mana? Ya kayak misalnya lu kayak apa ya pantai apa ya? Sari Ringgung lah ya kita ambil contoh Sari Ringgung gitu. Itu menurut gua dulu awal gua datang ke sana itu masih bagus sih warnanya, masih agak-agak biru terus ya masih belum kejamah orang banyak lah ketika pas beberapa tahun kemudian gue datang lagi kok warnanya keruh gitu kata gue beda banget. Oh ya, berarti jadi kalau misalkan ada, oh itu karena pengaruh mungkin sampah-sampah itu ya, Iya bisa jadi sih kalau kata gue. jadinya kotor gitu. Tapi gue masih bertanya-tanya nih yang di Kenjeran itu ya, pernah Hah? kan? Di Kenjeran itu kayak, kan airnya coklat ya, di pinggiran pantainya itu memang asli warnanya kayak gitu atau gimana sih kalau yang di Kenjeran tuh? Gue nggak begitu paham ya tapi gue ngeliat lendut semua gitu lendut tuh kayak apa ya bahasa kitanya Ini apa ya? lumpur lumpur mungkin ya lumpur. Lupa. Jadi berarti ada jenisnya masing-masing ya, ada kayak pasir putih, lumpur gitu masing-masing ya. Iya sih kayaknya ya gue nggak begitu memahami masalah pantai tapi kalau gue lihat sih kayak gitu. Coba kalau misalkan kita misalnya kita apa nyebrang ke ini nih ke Madura gitu kan itu kan Mm-mm. kelihatan apa namanya kalau misalnya siang hari itu isinya lumpur semua gitu. Mm-mm. Iya ya, makanya gue kayak mikir nih, oh beda-beda ya warna laut tuh gitu. Tapi memang kalau di jajaran pantai selatan itu kan memang terkenal bagus-bagus semua kan, kayak Heeh. gitu. Nah, jadi di Lampung ini ada beberapa kabupaten yang dia memiliki pariwisata pantai kayak Pesisir Barat, terus Lampung Selatan, kemudian Pesawaran juga ya kan. Ya, Terus Lampung kalau ada loh. Lampung mana? Lampung Timur tuh setahu gue ada juga gitu. Lampung Timur ada, kalau Lampung Tengah nggak ada ya kan? Lampung Tengah itu kayaknya air terjun nggak sih kalau Lampung Tengah di Lebih sini. ke air terjunnya ya, karena memang di tengah sih ya letaknya, nggak ada di pinggir-pinggirnya ya. Ada pinggir-pinggirnya. Terus Anggamus tadi yang
Gigi Hiu itu kan di Tanggamus ya. Nah, disitulah banyak lah pantai itu. Tapi kalau gunung balik lagi ya ke Lampung Barat gitu. Kemudian kalau Lampung Timur tadi Waikambas, ke Lampung Barat udah, pesisir barat udah. Kalau apa tadi yang belum kesebut Masuji, daerah Masuji, terus Tulang Bawang tuh apa ya kira-kira ya? Kalau ikon mereka apa enggak eh apa ini enggak sih apa namanya? Masjid yang baru-baru ini, bukan baru sih sebenarnya, sudah agak lama, cuman dia Oh, belum I know. juga gitu. Itu ini Islamic Center itu kan? Islamic Center mereka itu. Iya, 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 gue pernah tuh. Terus untuk pariwisata lain gue kurang paham sih kalau untuk daerah Mesuji, Tulang Bawang dan sekitarnya itu. Sekitarnya. Iya, ya. Tapi bener banget tadi Islamic Center-nya di Tulang Bawang ya itu. Gila itu bener-bener bagus banget. Ada kayak embung ya. Kalau orang Iya. sini bilangnya apa ya? Embung ya. Waduk-waduk kecil lah. Ya, Embung waduk gitu. kecil. Itu bersih banget dan banyak ikannya gitu loh. Kayak terjaga banget gitu. Gila keren banget sumpah. Hmm. Tapi selain itu ya, selain Lampung itu punya keindahan alam, tapi kita juga punya ini loh, keindahan budaya loh yang kita punya. Ah ya. Oke, kita beranjak ke budaya sekarang. Gimana? Bang Fadil silahkan menjelaskan bagaimana sih budayanya Lampung gitu. Gue juga kayak suka gitu loh budayanya Lampung nih gitu. Ya, ya, betul, betul. Nah, sama kayak masyarakat Jawa ya, yang memiliki berbagai adat dan budaya gitu kan, mulai dari falsafah, terus juga ada tradisi yang banyak sekali ya di Pulau Jawa ini, dan juga ada tari-tarian juga begitu. Nah, di situ eh, merupakan tanda sih kalau memang Indonesia ini punya banyak sekali apa keindahan budaya seperti itu. Begitu juga Lampung, yang mana Lampung ini eh, apa ya, memiliki banyak tarian dan juga falsafah hidup orang Lampung sendiri, masyarakatnya, dan juga lain-lain seperti itu. Makanya di berbagai kabupaten yang ada di Lampung, yaitu apa ya, pusat pemerintahannya itu mengadakan atau memfasilitasi budaya yang ada di masyarakat ini, masyarakat Lampung itu sendiri. Nah, makanya kalau misalkan nih ada kawan-kawan yang di luar Lampung pengen main ke Lampung, jangan lupa nih, mohon dicatat ini. Kalau pengen main ke Lampung, kalau pengen lihat budaya-budayanya, kawan-kawan bisa datang dan berkunjung ke Festival Sekura. Ini diadakan di Lampung Barat loh, Lampung Barat ya. Ya. Biasanya ini diadakan setelah Idul Fitri. Nah, itu apa ya? Semua masyarakat Lampung Barat itu berbondong-bondong untuk apa ya? Untuk apa sih? Memberikan penampilan-penampilan budaya yang ada di kota Lampung Barat itu sendiri, seperti itu juga. Dan ada juga di Festival Krakatau yang ada di Bandar Lampung, dan juga ada juga nih di kampung halaman saya sendiri, ada di pesisir barat itu ada Festival Teluk Stabas. Nah, dan juga ada juga Festival Teluk Semaka di Tanggamus, ada juga di Festival Waikambas yang diadakan di Lampung Timur gitu. Keren ya. Iya, ya keren sih ya. Gue yang pernah lihat tuh yang di Liwa tuh ya, yang orang-orang kayak apa sih, kayak dia Rame tuh gitu ya. terus kayak apa didandanin gitu kan ya. Iya, betul. Serem-serem gitu, terus tar jalan di jalanan gitu. Kayak gitu. Memang adatnya ini unik banget sih.
Cuman gue memang karena gue hidupnya di lingkungan Jawa, jadi gue nggak mengikuti ya, nggak cuma kayak sekadar lihat gitu. Sebenarnya pengen ada keinginan untuk ikut sih, gimana sih mendalami gimana budayanya. Cuma karena memang belum ada waktu ya di sini, kayak masih di luar kota mulu, masa masih di dunia perantauan mulu, jadi kayak belum ada kesempatan gitu buat ikut langsung gitu adat-adatnya. Ya betul 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 betul. Kalau Hmm. nggak salah apa ya? Yang ada di Lampung Barat tuh ada ini ya, dari apa tuh? Yang Sekurakama ya atau apa itu? Apa tuh? Kurang tahu sih Bang ya. Sendiri orang Lampung Barat gue belum tahu ya. Nah ya itu tuh. Itu Gue taunya iya. gue taunya ini tari sembah karena gue yang pernah pernah gue tari sembah ya, karena ini kan tari tari satu orang selampung ya, semua orang Iya pakai betul tari betul. ini gitu. Mm. Hmm, ya, betul 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 betul. Tapi ini loh, kawan-kawan yang mungkin mungkin baru tahu Lampung itu punyanya tari sembah doang ya. Itu salah besar loh ya. Banyak loh ternyata tari-tarian yang ada di Lampung. Mau disebutin nggak nih? Boleh, Boleh boleh. gas, gas ya. Ya jadi Yes. eh, selain tari sembah yang biasanya juga apa ya disebut sama masyarakat Lampung tari Sige Pengunten. Ya, ada yang bilang tari sembah, ada yang bilang tarian Sige Pengunten gitu ya. Selain itu juga Lampung memiliki tarian melinting. Nah, tarian melinting, ada juga tarian bedana. Bedana itu tarian yang berpasang-pasangan, cowok cewek gitu kan. Tuh, tarian bedana. Setelah juga ada tarian Halibambang. Halibambang. Terus juga ada tarian yang mirip-mirip ke apa ya, ke Sumatera Baratan, ke Padang-Padangan ini. Ada namanya tarian Piring 12. Dan juga ada tarian menyak kenyangan. Dan ada juga tari tuping. Wah, jadi itu sih yang apa ya yang saya tahu lah sedikit-sedikit ya perihal tarian yang ada di Lampung. Dan mungkin yang apa ya selain yang saya sebutkan mungkin lebih banyak lagi ya tarian yang ada di Lampung gitu. Bahkan di Himalaya sendiri anggotanya itu apa ya didorong untuk mengembangkan tarian-tarian yang ada di Lampung seperti tarian kreasi ya. Alhamdulillah kita sih memiliki beberapa kostum yang sudah diwariskan dari sebelum-sebelumnya, dan di situ kita apa ya memanfaatkan itu untuk apa ya mewadahi eh, minat dan juga bakat anggota untuk tetap melestarikan budaya kita sendiri itu di tanah perantauan gitu. Jadi tidak melupakan identitas Lampung atau identitas kita sendiri gitu. Iya, ya, benar banget. Dan gue juga sendiri pernah kok mengikuti latihan tariannya, walaupun Wih, nggak sampai selesai gitu ya. Iya. Karena memang ada kepentingan lain yang atau kayak waktu itu ya, jadi tidak melanjutkan. Jadi sebenarnya asik banget sih kegiatannya. ya Cuma betul karena kan. cuma terhalang waktu gitu aja. Jadi kayak sayang, sebenarnya kayak sayang banget. Kenapa sih kayak nggak aktif gitu loh? Kayak Mas, kenapa sih harus ada acara lain yang menghalangi gitu? Sebenarnya kalau nggak ada menghalangi ya ikut-ikut aja gitu. Iya betul betul. Ya Terus, sih. Ya nah terus. terus tadi ada salah satu tarian yang gua nggak ini ya, nggak asing gitu, tari bedana tadi. Itu tarinya tuh kayak pakai musiknya musik Melayu gitu nggak sih Bang? Kayak Ya, ya, Zapin gitu. ya betul betul betul. Tadi Nah itu. ya betul. Itu sih karena apa ya benar kata Atia tadi eh, kita sih bersyukur ya karena memang kita Himalaya sebagai Ormada ya organisasi Iya. mahasiswa daerah
yang diakui oleh Provinsi Lampung, Pemprov Lampung dan juga pemerintahan Kota Surabaya. Makanya di berbagai kegiatan ini ya, kegiatan yang diadakan oleh pemerintahan Kota Surabaya, kita sering diundang gitu loh, kayak seperti festival budaya yang diadakan di awal tahun biasanya. Itu kita parade, itu bisa dibilang parade seni budaya. Uh, Selain itu juga kita diundang di festival Rujak Ulek, itu festival makan-makan besar ya ketika itu ya, yang mana ketika itu Ati ikut ya Ati ya. Iya ya, gue ikut bang. Nah, di situ tuh itu asli sih, seru sih. Di situ kita rame-ramean, di mana setiap masyarakat daerah itu dihimbau untuk menunjukkan atau men-show up budaya dan juga adatnya masing-masing gitu. Jadi di situ pasti sih riweh dan juga meriah sih. Gitu. Tapi ada satu lagi sih yang kita lupa bawa sih. Itu kan salah satu bentuk bela diri Lampung juga kan ada tuh, kayak silat Lampung. Ya benar-benar silat Lampung. Ini Alif nih ikut silat kan ya Alif? Ya gue pernah sih, yang pas itu kebetulan diajak teman sama teman yang dimana di situ ada acara kayak ya model mungkin kayak yang di Lampung Barat yang dijelasin sama Rama sama Tia tadi sih ya. Itu acara rame-rameannya orang-orang Jabung di sana itu. Nah itu gue ngeliat kayaknya sih bukan dia hanya acara di situ aja, tapi kayak acara pernikahan itu kan mereka ada silat Lampungnya juga gitu kan. Iya betul. Lampung itu udah kaya banget budayanya ya, dari bela diri ada, kemudian tari-tariannya ya ada, dan lain-lain seperti itu. Betul. Ciri khas dari silat Lampung itu kan ada juga gitu, kayak ya model kayak kita tahu kalau misalnya lo orang tahu model Cimande gitu kan, itu kan pakai alat musik tuh main silatnya. Nah itu ya kayak orang-orang Padang, kayak orang-orang Melayu gitulah kan, mereka main silat pakai ini juga ya, pakai musik. Gue lihat di situ seru juga ya menurut gue kalau misalnya ada musiknya gitu. Seni bela diri gitu ya. Ya. Saya sendiri. Ya, makanya Lampung ini kata gue pas banget sih jadi provinsi karena udah memiliki bahasanya sendiri, terus punya adatnya sendiri, tarian, rumah adat. Oh iya, kita belum nyebutin rumah adat dari Lampung ya. Rumah adat dari Lampung ini kalau nggak salah namanya rumah adat sesat itu nggak sih, Bang? Nuo sesat ya. Udah namanya satu aja itu ya. Iya benar. Boleh jelasin Alif kayak struktur dari rumah dari orang Lampung ini bagaimana secara detailnya gitu? Wah, kita bisa lebih ke ini deh, kita kalikan ke ini siapa, Rama kali ya. Oh, Rama ya, Bang Rama, boleh. Siapa aja sih boleh. Ya. Jadi rumah Nuo Sesat ini sendiri itu merupakan rumah tradisional Lampung, yang mana dari bentuknya sendiri itu mirip kayak rumah panggung ya, bukan ya memang rumah panggung. Jadi di bawahnya itu tiang yang mana biasanya sih sama masyarakat Lampung itu digunakan untuk tempat menyimpan ternak biasanya. Ada juga menyimpan bahan makanan, terus juga dan lain-lain lah itu. Nah di situ juga dari struktur bentuknya ya, di depan itu pasti ada balkon lah, bisa dibilang balkon, dan juga pagar yang mana itu biasanya digunakan oleh masyarakat Lampung untuk untuk tempat berkumpul begitu. Itu sih. Dan juga
tempat atau rumah Nusa ini sendiri itu biasanya di bawah rumahnya itu menjadi tempat penyimpanan bahan makanan kayak gabah gitu ya, gabah, gandum, dan juga biasanya masyarakat Lampung biasanya numbuk gabah. Gabah itu ya di bawah rumah itu gitu loh. Itu sih. Ya. Kalau rumah Bang Fadil sendiri masih pakai rumah adat gitu apa udah rumah yang zaman sekarang gitu sih Bang? Nah, ini kebetulan rumahku itu apa ya, bisa dibilang rumah tua yang di-upgrade gitu. Rumah tua yang di-upgrade. Jadi dulu itu rumahku, kata ini cerita dari nenek sih. Dulu rumahnya rumah panggung aslinya. Rumah panggung kan rumahku ya dua lantai gitu. Jadi dulu tuh di bawah itu ya biasa kayak rumah panggung gitu. Nah, tapi karena sudah dengan mengikuti ini perkembangan zaman, rumahku di-upgrade gitu. Di bawah dijadiin toko. Oh, iya. Ini sih benar nggak sih sebenarnya kalau kan orang Lampung rumahnya ini ya kayak ya itu tadi 2 lantai tadi yang di atas untuk tempat menginap, tempat tinggal, lebih tempat tinggal, kemudian di bawahnya untuk penyimpanan gitu. Nah, gue pernah di salah satu dari teman gue yang benar sukunya Lampung gitu juga. Itu ada di satu tempat di mana dia khusus untuk yang di atas itu khusus untuk orang tuanya dan yang di bawah itu untuk anaknya doang gitu. Jadi tempat tinggalnya terpisah. Itu benar. Maksudnya mungkin ada ya, tapi gue belum pernah lihat sih secara untuk tempat tinggal anaknya di bawah gitu. Itu sebenarnya ada nggak sih kayak gitu? Oh gitu. Kalau melihat dari ini ya keadaan lingkungan di sekitar rumah, misalnya di sekitar saya, memang ada beberapa sih keluarga yang seperti itu gitu loh. Jadi bukan rumah sih, kamar anak dan orang tua dibedakan gitu. Tapi nggak semuanya, karena memang setiap keluarga punya tradisi masing-masing ya. Jadi nggak bisa digeneralkan, nggak bisa disamaratakan. Tapi seperti itu ada seperti itu ada kok. Itu sih. Karena gue pernah dengar ya itu dari teman gue itu. Jadi kita kan lagi ngobrol-ngobrol bahas ya masalah-masalah ya kecil gitu. Kayak gue kan belum pernah belum mengerti betul mengenai tempat tinggal mereka. Jadi gue pas itu kebetulan tanya dan dia memberikan keterangannya kayak gitu. Jadi ada beberapa rumah yang memang tradisi dari orang-orang tuanya itu untuk rumah tinggal, maksudnya tempat tinggal anak itu di bawah panggungnya itu tadi. Jadi di bawah kemudian di samping untuk penyimpanan itu juga untuk tempat tinggal anak gitu. Jadi khusus orang tuanya di atas. Iya betul. Dan ini juga sih fakta menarik juga. Biasanya di balkon ya, kalau kita bilang di balkon di rumah itu biasanya dijadikan, kalau zaman dahulu dijadikan tempat untuk para perempuan Lampung untuk menenun kain tapis. Yang mana kain tapis ini sama kayak Jawa yang punya dan bangga akan kain batik ya, kain batik. Lampung juga punya kain ciri khas loh. Betul. Nah ini kain ciri khas atau kain kebanggaan masyarakat Lampung, namanya kain tapis. Yang mana kain tapis ini berbahankan ya atau berasal dari benang perak atau benang emas, yang mana ini dibentuknya dengan sistem sulam atau cucuk ya, kalau kata Lampung ya, dicucuk, disulam seperti itu. Yang mana biasanya sih setiap daerah di Lampung itu memiliki corak masing-masing atau motif ya. Kayak mungkin kalau kawan-kawan tahu, Atia juga mungkin tahu ya. Di Lampung Barat itu ada
motif sendiri loh, motif Lampung Barat itu, yang kotak-kotak putih hitam itu. Nah itu Mm-mm. khasnya Lampung Barat gitu. Oh iya iya iya. Hmm. Makanya beda-beda ya. Maksudnya banyak corak ternyata gitu. Ya betul betul gitu sih. Selain itu juga di apa di setiap corak yang ada di berbagai daerah di Lampung itu ada juga yang motifnya kayak motif alam seperti flora atau fauna. Ya biasanya Mm-mm. bentuknya bunga-bunga ataupun juga faunanya kayak gajah gitu, burung. Nah, Iya itu iya macam-macam bener. gitu. Ya. Tapi sebenarnya ini nggak sih apa namanya eh motif-motif ya, motif mengenai motif lapis sendiri itu kan di setiap apa namanya daerah itu punya motifnya masing-masing gitu. Kayak mungkin mungkin kalau misalnya lu lihat kayak orang-orang PNS gitu ya, kayak orang-orang pegawai negeri sipil itu kan biasanya mereka kalau di hari Rabu dan hari Kamis sih kalau nggak salah, itu kan mereka Hmm. pakai motif dari ini nggak sih baju dinas mereka, motif dari daerah masing-masing gitu. Iya ya, mungkin bisa jadi sih itu betul-betul. Setiap ininya kan ada gitu. Gue Mm-mm. ngeliat sih gitu dari kebanyakan ini. Jadi kayak misalnya lu dari dinas mana, kemudian lu masuk daerah lain, lu kan tahu jadi kelihatan dari mana gitu daerahnya. Dia jelas masing-masing ya. Iya. Ya itu kan biasanya dipakai di acara adat gitu kan ya Bang ya. Kayak Mm-mm. nari-nari gitu, terus pernikahan juga. Terus gue juga ngeliat tahu pernikahannya orang Lampung tuh make ini tempat duduknya tuh kan beda kan ya. Bukan pelaminan yang kayak orang-orang biasa. Dia pakai kasur gitu nggak sih Ya, Bang? ya betul 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 betul. Hei, lucu sih itu. Gue malah Heeh. gue malah keinget ini sih. Apa ya? Ada foto orang tua gitu ketika Oh, dia nikah gitu. Halo ya. dan kalau nggak salah itu beda-beda kedudukan. Misalkan ada keturunan apa? Keturunan apa bilangnya? Kerajaan ya. Uh, Itu kayak beda tingkat nggak sih kasurnya? Kalau itu saya kurang tahu sih ya. Oh ya. Oke. Uh, Nah itu gue pernah dengar ya. Gue pernah dengar dari temen gue pas gue KKN kemarin sempat di pesisir barat. Katanya setiap itu kedudukan itu berbeda gitu. Ntar ada yang sampai tinggi banget, yang sampai 13 katanya ya. Dan itu naiknya sampai pakai tangga gitu. Dan gue nggak tahu sih sebutannya itu apa. Kayak misalkan sultan atau raja gitu ya. saya ya, betul. Mm. Ya mungkin ntar waktu gua pembahasan sama orang yang lebih tahu lagi secara detailnya tentang budaya Lampung Budaya. mungkin bisa ditanyakan gitu ya. Iya, nanti Ya betul betul betul. bahas lebih mendalam mengenai budaya ya untuk di lain sesi gitu. Mungkin kita mengundang orang-orang yang apa namanya, mengundang Lebih orang-orang yang pakar, lebih pakar pakar. ya, paham dengan Uh, budaya seperti itu. siap Ini siap mungkin siap. Nah, kata gue ya, menjadi hal yang menarik banget sih kayak oh ternyata nggak apa ya bukan bukan hanya mendasar doang mungkin nanti yang bisa kita tahu kita bisa gali iya, lagi Ya, dalam lagi sekali lagi dalam betul. falsafah yang benar-benar kita pahamin gitu. iya benar. Dan by the way ini kita baru ngobrolin Lampung ya. Kayak belum belum detailnya, masih akar-akarnya bukan akar, masih kerak-keraknya gitu lah ya. Masih dasar-dasarnya ini udah banyak banget loh. Dan kita Ya. belum ngomongin satu lagi nih, makanan asli Lampung. Nah, coba ada yang tahu nggak nih Mas, makanan asli dari Lampung, khasnya Lampung apa? Ada yang tahu nggak? Keripik pisang sama ini enggak sih kalau apa namanya Apa? kopi Oke, Lampung. Ya, 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 ya itu hasil bumi kalau Lampung, kalau kopi ya. Kopi, ya, pisang ya. Iya ya. Mm, apa namanya kalau makan ini ya ya orang-orang identik dengan itu enggak sih kalau misalnya lu datang misalnya temen lu datang ke Lampung gitu terus yang pertama ditanya kopinya gimana nih kan Pisangnya gitu.
Ya bener sih. Tetap kopi sih ya baliknya ya. Kopi Ah, kalau nggak keripik pisang gitu. ya olahan pisang lah. Kayak Mm-mm. kalau ambil di situ sih. Iya ada sale juga gitu. Tapi gue penasaran sih, sebenarnya kemplang itu ya. Kemplang itu dari Lampung atau dari Palembang sih? Nah, Iya, Nggak iya, tahu iya. ya. Kok kata gue kayak banyakan di Palembang tapi di Lampung banyak juga gitu gak sih? iya iya benar-benar karena gue ya pernah itu, kayak kan gue kurang paham ya mengenai kemplang itu tadi tuh. Mm-mm. Bawalah tuh ke Surabaya tuh, tempat nongkrong-nongkrong temen juga gue bawa juga Mm-mm. gitu. Ini namanya apa loh? Pikir gue nggak ada tadi Surabaya kemplang ini. Diorang itu tanya itu, tanya Mm-mm. Oh, sih, atau gue ngebatin aja gue kasih tahu kemplang. Nah, apa namanya? Itu kayak aduh, gue kayak harus menjelaskan secara mendetail dah untuk mengenai lampu apa mengenai kemplang sendiri kata gue. kemplang. Iya, Iya iya. emang jarang kan di sana nyari kerupuk kayak gitu juga. Mm-mm. Itu sih mungkin apa ya? Itu bisa dibilang kayak cemilannya ya mungkin ya, cemilan khas Lampung lah, Mm-mm. kayak pisang gitu kan. Tapi Iya. selain itu banyak loh, banyak ternyata ternyata makanan khas Lampung gitu loh. Iya Nah iya ya maksudnya masakan berat, masakan Iya, khasnya gitu. iya, iya, iya. Gitu. Ya. ini Kalau untuk legit legit itu itu, termasuk makanan dari Lampung kan, legit itu. nah iya mungkin ya kayaknya ya. Tapi eh, nggak tahu juga sih ya. Banyak juga di Sumatera Sumatera kayak anak orang-orang Padang juga tahu cara buat bikin apa ya makan legit itu nggak tahu tuh asalnya dari Lampung atau bukan. Enggak, gue karena gini gini kenapa gue bisa menyimpulkan apa namanya legit itu dari Lampung karena kayak legit engkak juga, engkak tahu tahu engkak nggak lo orang? Nggak tahu apa tuh. Ya kembarannya legit itu tadi ya kayaknya kalau nggak salah namanya. Iya, iya, iya. itu itu rata-rata kalau di tempat gua itu orang-orang Lampung yang buat. Oh berarti ya mungkin ada, maksudnya legit ini kan ada mungkin legit khas Lampung, legit khas Padang gitu loh. Kayak mungkin Hmm, beda-beda khasnya. iya. Mungkin ya seperti itulah mungkin ya. Heeh. Hmm, ya kalau kalau di Lampung ya itu ada apa ya, cara unik untuk menikmati kopi. Biasanya anak Lampung itu orang Lampung itu nikmatin kopi dicelupin sama duren loh. Iya iya Ya benar kan benar sih? benar. Dicelupin Oh duren iya, benar, sih, benar banget tuh. ya kan? Yang mati bangi kidah itu kan. Mati bangi, Ya itu gitu kan. ya. Iya. Itu biasanya ngomong itu tuh ada sebabnya. Sebabnya karena minum kopi campur duren itu tadi. Baru Ya bisa dan keluar itu semua itu. nikmat banget rasanya gitu. Saking nikmatnya kan. Betul. Apalagi apalagi ngopi campur duren, campur geguduh. Tahu geguduh nggak kalian? Nggak tahu Nggak gua. tahu apa itu. Geguduh itu eh geguduh itu makanan khas Lampung juga. Itu berasal dari pisang yang Mm. dihancurin gitu, terus dikasih tepung, terus digoreng. Jadi kalau penampilan luarnya sih kayak ini sih, apa? Kayak roti goreng jatuhnya. Kayak apa sih? Ya roti goreng ya. Oh iya iya. Hmm. Apa sih makanan yang sempat viral itu? Yang mana? Apa? Yang Dan roti goreng. goreng itu? Wah, gua Nggak tahu. nggak pernah Nggak tahu gua. gitu. Nggak tahu gua. Itu waduh gimana nih ya itu mirip kayak itulah roti goreng itu odading waduh lupa semua nih Wah, ya ampun. Ya, udah di. kayak odading itu pelan-pelan luarnya kayak odading tapi rasanya tuh beda gitu. Ya, ya. Terus gue Tapi juga nemuin makanan apa? yang ya makanan ya mengenai Mm. makanan berat kan ini ya, bukan cemilannya. Nah itu gue pernah tuh dibawain skubal. Tahu skubal kan? Nggak tahu.
Di sini gue doang ya kayaknya nggak tahuan ya. Di masa kalian kan skubal itu kata gua nikmat banget makanan. Nah kan selain skubal itu ada lagi kayak nyeruit gitu. Yang biasanya kan kalau ciri khas sama yang lebih ciri khas ke Lampung ya itu kan lebih ke nyeruit tuh. Orang-orang tahunya Iya. orang ya, Ya kalau misalnya nyulit. Jakarta itu biasanya sih tahu itu. Kalau orang Lampung nyeruit kan gitu-gitu. Betul. Kenal ke nyeruitnya daripada kayak makan skubal, habis itu engka dan lain gitu. Bentar ini kawan-kawan mungkin ada yang bingung mungkin ya. Tadi disebutin nama Abang Alif sama Kak Tia tadi ada nyeruit. Nyeruit itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin Abang Alif. Oh, kalau nyeruit ya, kalau sepemahaman gue itu kayak kita makan bareng-bareng gitu, terus kayak ada di situ ada menunya ya, kayak apa ya bahasa Jawa mereka itu ada kulupannya, ada terus ya makanan-makanan kayak Itu ya. lebih ke ikan bakar terus sambalnya gitu-gitu kan ya. Ya betul. Iya sih. Kalau nyeruit itu Pakai daun nyeruit pisang. ya betul. Kalau nyeruit itu nggak bisa absen lah ya. Itu ikan dan juga sambal seruitnya tentunya. Ya kan? Ya kalau Iya dong. Masa ikan doang, ikan goreng doang dong. Iya makanya. kalau di Bali tuh lebih terkenal ini kan nggak sih sambal matahnya, nah gitu-gitu kan. Nice, betul. Betul. Ya kalau Nah, itu namanya ya model lu makan sambal matah gitu dah. betul. Iya ikan anget itu habis dibakar, terus habis itu dikasih sambal mentah ataupun sambal tempoyak kan. Iya. Yang dari durian Oh, iya. itu kan. Kalau sambelan, Wah, mantap nian pokoknya. Aduh, jadi lapar nih. Wah, jadi lapar nih malam-malam. Ayo tanggung jawab nih. Gak ada Gojek kan ya. Waduh. Mohon maaf, kita di hutan ya. Gak bisa tuh mesen-mesen. Iya, makan-makan harus berburu dulu ya. Iya dong. Kita kan orang kebon. Tapi ada tambahan satu lagi ya, yang gue tahu nih, masakan olahan dari orang Lampung tuh serok pulang tiung. Tahu gak sih kalian? Oke, mana tuh? Jelasin dong. Coba, Mau Wadil nih tahu suasana banget ya. Jadi for your information buat Himalayan ya. Jadi serok pulang tiung ini terong yang bulat gitu, terus dimasak santan tapi rasanya ditambahin bumbu rendang gitu. Jadi kayak rendang tapi yang direndangin nih terong gitu loh. Betul. Ingat Nah, aku ya kan? tahu. Ingat kan? Itu Iya. enak banget, sumpah. Rasanya enak banget. Asli sih enak nian itu. Nah, Nggak ada iya. Ditambah ikan goreng, tambah aduh, dah. Aduh. Nggak pas kuat. suasananya ini juga lagi kan apa namanya hujan-hujan gitu, waduh, tambah lagi. Waduh. Jangan terus ya. Apalagi makannya di kebun-kebun ya. Tambah Waduh. nikmat. Ya, aduh, di tengah sawah juga kan, wah. Waduh, Waduh. lu ngefat nih. Hati-hati loh, menggagalkan orang-orang yang diet loh. Nggak, tapi nggak apa-apa buat kayak nyicip aja. Ya, kasihan lah kalau nyicip ya. Ya Iya. harus makannya itu. Harus iya. Makanya nih kawan-kawan harus main-main ke Lampung ini. Oh, benar banget. Harus nyicipin masakan aslinya gitu. Dan sumpah enak banget gitu. Ini udah ke menit sangat panjang sekali ya. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya buat Bang Fadil sama Alif ya. Yang kedua yang terakhir ini, yang pertama, apa sih yang kalian ketahui dari makna Saibumi Guai juga itu? Itu gimana baca yang benernya gimana, Ge?
gue sebagai orang yang tinggal di Lampung, tapi gue nggak bisa bahasa Lampung juga kesusahan gitu loh untuk ngomong bahasa Lampung. Iya, iya, iya. Jadi ini pelafalan dulu ya. Jadi cara cara melafalkannya itu Sai Bumi Rua Jurai. Ya, Oh, gua. Rua itu 2, Jurai. Nah, yang mana artinya itu satu bumi, 2 kebudayaan. Nah, Ya. yang mana apa ya, moto orang masyarakat Lampung ini lahir dari apa ya, kelompok atau etnis ataupun suku yang ada di Lampung begitu. Kalau dulu Lampung itu Wajurai ini, 2 kebudayaan ini terbagi karena ada Saibatin dan juga Pepadun. Nah, gitu. Ya, tapi karena apa ya, perubahan zaman dan juga banyaknya imigran ya, benar ya, imigran ya, dari Iya, luar kota yang masuk ke Lampung. Jadi ini tuh nilainya bergeser ke Lampung asli dan juga suku pendatang begitu. Nah, gitu sih. Ya, yang mana juga biasanya nih Lampung Saibatin dan Pepadun itu, Lampung Saibatin itu menggunakan dialek A, dan juga kalau Saibatin menggunakan dialek A dan Pepadun itu menggunakan dialek O. Oh iya, iya, iya. Karena kalau gue sendiri gue cuman ini doang tahu ya, kayak 2 orang yang menempati satu bumi itu. Gue malah berpikirnya begini sih, bukan dari masalah imigrannya itu tadi, tapi lebih ke sukunya gitu loh, kayak kan ada dialek A dan dialek O itu tadi mengenai Saibatin dan Pepadun. Gue berpikir tadi kalau misalnya ada yang melatihkan ke situ ya gue tampung semua selagi itu benar gitu loh. Ya, kita kan membahas ininya aja ya, Dasarnya aja. karakternya aja. Betul. Ya, maksudnya ini bisa benar, bisa salah karena ini merupakan pandangan yang kita ambil, maksudnya pandangan yang kita dapatkan gitu kan ya. Iya, iya. Terus mengenai Saibatin dan Pepadun ini kita akan bahas bersama orang yang nantinya lebih memahami secara detail gitu setelah dari part-part yang ini ya. Iya, ya betul. Dan ini ada pertanyaan terakhir buat kalian semua. Menurut kalian ya, satu kata aja deh. Satu kata, kasih satu kata. Dengar ya. Ya, kayak kuis gitu ya. Kuis gitu ya. Ya. Nah, ini dari Alif dulu nih. Menurut Alif, satu kata buat Lampung aja. Satu kata aja tadi. Alif, masih bersama kita, Alif? Wah. Halo, monitor. Wah, Alif lagi makan nih. Dia nggak kuat tadi lapar. Waduh. Nggak tau. Ini Alif kemana ya? Oh, sinyal gue barusan terhubung kembali. Oh, kukira kamu makan, Lip. Enggak. Oke. Tadi pertanyaannya adalah menurut Alif satu kata aja, satu kata Lampung itu apa? Apa ya? Gue nggak bisa mendefinisikan dalam satu kata sih, karena menurut gue nggak bisa gitu dong, satu kata aja gitu loh. Luar biasa sih kalau kata gue. Luar biasa 2 kata ya, Bung? Tapi nggak apa-apa. Ya itu tadi, karena gue gak bisa menggambarkan dalam satu kata. Gue
sebenarnya improvisasi untuk kedua kata sih. Oh, ya, ya. Jadi satu kata itu tidak cukup untuk menggambarkan Lampung gitu ya? Iya, bener banget sih. Ya, 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 ya. Saking ya luasnya, terus bagusnya, terus kompleksnya juga gitu Iya. tadi. Ya, oke. Sekarang kita ke Bang Fadil. Satu kata Bang Fadil buat Lampung. Satu kata buat Lampung ya. Indah. Indah. Oke, kalau kata Alif tadi luar biasa, kata Bang Fadil indah, kalau kata gua unik. Jadi itu Unik. tadi uh, tiga kata ya, tiga kata. Yang empat kata, Deng. Soalnya dari Alif tadi dua kata ya. Jadi Nambah ya dua. udah, dari empat kata itu tadi yang akan menutup obrolan kita kali ini. Jadi kita akan membahas mengenai Lampung secara detailnya untuk ke part selanjutnya. Jadi kita say bye buat Himalayan ya, Bang Fadil sama Alif. Bye-bye Iya. Himalayan. Bye-bye semuanya. Oke, pamit. Terima kasih yang udah mau dengerin kita. Semoga apa yang kita share ini bermanfaat. Mungkin ada kesalahan bisa untuk dibenarkan ya, untuk dikasih tahu mana yang benarnya. Karena kita benar-benar pengetahuan kita seperti ini ya kita share-nya seperti ini. Tapi kita tidak tahu benar salahnya gitu ya. Sama-sama belajar, betul. Sama-sama belajar gitu. Jadi terima kasih buat Himalayan. Kita pamit. Bye-bye. Sebelum pamit nih, Iya. gua Oh, belum pamit ya? Mau nambahin ya? Silakan. Yang menunggu-nunggu mengenai podcast kemudian untuk part selanjutnya atau part selanjutnya lagi itu kita upload 2 minggu sekali ya. Jadi tunggu aja stay itu untuk 2 minggu sekali di podcast Holiday nanti. Oke. Nice. Oke. Bye semua Himalayan. Kita tutup. Bye. Bye. Dadah. Terima kasih yang sudah mendengarkan.